mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Busu Bungalan, seorang pengikut Dang Acarya Dalawa, mendapat tekanan dari orang yang mengaku anak buah Busu Baira agar melakukan kekacauan dengan mengadu domba antar pekerja dari kedua wangsa. Sementara itu, Udiani yang tengah mengantarkan makanan untuk Gunadarma mendadak terhenti karena dilihatnya Purnawijaya yang pernah menggoda hatinya sedang berbicara dengan Gunadarma, kekasihnya. Nah, marilah kita ikuti sekarang Gunadarma dan Dang Acarya Dalawa yang ingin mendamaikan keributan di antara para pekerja dari Partapan dan Mendut. Mari Guru, ayo. Sudah kukatakan tadi, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah gugup, biasa saja. Dalam sebuah pekerjaan yang besar, tentu ada saja sedikit gesekan. Tapi Guru, saya tidak suka adanya sedikit gesekan terjadi. Iya, baiklah. Ayo, Dharma. Keterlaluan. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka saling pukul dan hantam begitu? Wah. Benar-benar kerasukan iblis mereka itu. Hentikan! Hentikan! Ini ada Eyang! Eyang, berhenti semua! Bungalan, ayo cepat, ke sini kamu, ayo! Sini cepat. Iya, Eyang. Perbuatanmu ini sama artinya dengan membalur kesucian tanganku dengan kotoran anjing. Bungalan, memalukan. Tidak tahu aturan kamu. Tapi Eyang, saya... Udah, jangan coba-coba menyela kalau aku sedang bicara. Tak kuasa aku menatap matanya. Eyang marah sekali terhadapku. Sinar matanya seakan hendak menelanku. Kalian telah menghapus rasa lilo legowo dengan hawa nafsu. Mencoreng-moreng perbuatan yang bertujuan baik menjadi tidak baik dan berantakan karena rasa ketidakpuasan dan hawa nafsu belaka. Sebelumnya aku telah bertanya kepada kalian, apa kalian bersedia? Lilo Legowo membantu saudara-saudara kita yang sedang membangun tempat suci mereka. Ayo, apa jawab kalian? Ayo, bukankah kalian menjawab Legolilo? Begitu bukan? Iya betul Eyang. Nah, tapi mengapa ternyata kejadiannya sekarang seperti ini? Menjadi seperti ini, mengapa? Mengapa tidak sesuai dengan apa yang pernah kalian katakan sendiri? Kenapa niat baik kalian yang demikian murni
dikotori oleh perbuatan yang menjijikkan? Kenapa kalian jadi mudah perang, marah, dan mengikuti hawa nafsu? Kenapa? Sebab... Ayo, Bungalan. Kamu bicara untuk mewakili teman-temanmu. Bicara! Jangan hanya diam saja begitu. Ayo bicara! Maaf, Eyang. Sebab mereka telah memperbudak kita. Tenaga kita yang diperas habis-habisan. Kita yang bekerja mati-matian. Sementara mereka bermalas-malasan, enak-enakan. Dan waktu kami tegur, mereka malah tersinggung, Eyang. Kalau memang benar apa yang dikatakan Bungalan, aku harus minta maaf. Busu Bungalan, maafkan saya. Kalau memang itu yang terjadi dan menjadi sebabnya, tentu sayalah yang bersalah. Iya. Ya, betul. Mungkin saya kurang dalam mengawasi mereka. Ya, tegur mereka. Terus terang, saya tidak suka orang Partapan diperlakukan seperti itu. Kalau kalian kasar pada kami, maka kami juga bisa kasar terhadap kalian. Busu Bungalan. Maaf, Eyang. Saya hanya ingin menyampaikan... Tapi unek-unek. bicaramu... Dengar ya. Kami hanya membantu kalian. Tidak ada untungnya secuil pun bagi kami dengan berdirinya kuil kalian. Bungalan, cabut kata-katamu. Gunadarma, percayalah. Kata-katanya itu sama sekali tidak mewakili orang-orangku. Aku heran sekali. Kenapa tiba-tiba orang yang sangat aku percaya mendadak berubah seperti ini? Bungalan. Sedikit pun aku tidak merasa kehilangan apabila sekarang juga kamu kembali ke Pertapan. Iya, apa yang dikatakan Guru Dang Acarya benar. Guru tidak mengada-ada. Guru juga tidak main-main ketika mengusir Bungalan dari sini. Kulihat Bungalan terkejut mendengar kata-kata Guru. Wajahnya nampak sedih. Dia hanya tertunduk. Kamu telah menebar benih permusuhan di tempat kerja, Bungalan. Kamu boleh pergi sekarang juga. Ayo, tunggu apa lagi kamu? Tidak kusangka. Sungguh di luar dugaanku. Jika aku sampai diusir oleh Eyang. Awas kau Gunadarma. Mata Busu Bungalan memandang tajam ke arah Kakang Gunadarma. Tapi aku melihat betapa tenangnya Kakang Gunadarma menghadapi kejadian ini. Padahal Bungalan menaruh dendam yang amat sangat. Sedang Kakang Gunadarma, dia hanya memandang kepergian Busu Bungalan. Saudara-saudaraku dari Partapan, atas nama penanggung jawab pembangunan ini dan juga atas nama orang-orang desa sini, saya minta maaf kalau saja ada di antara orang-orang saya yang menyinggung perasaan kalian. Saya yakin tidak ada maksud secuil pun untuk memperbudak kalian. Mereka bukanlah orang-orang yang pemalas. Saya rasa kesan itu terjadi karena mereka belum mampu mengukir batu. Mereka sedang belajar cara kerja kalian. Maka saya yakin jika mereka sudah mampu, pasti mereka akan bekerja sekeras kalian. Ada apa, Gunadarma? Ada yang membuat keributan? Hanya sedikit kesalahpahaman, tapi sudah berhasil diselesaikan. Saya mengira ada yang mengacau. Tidak. Syukurlah. Kalau sudah berhasil diselesaikan. Sebab kalau dibiarkan berlarut-larut, walaupun hanya kesalahpahaman, nanti bisa membesar. Atau setidaknya menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Ya, terima kasih atas perhatian Tuan Purnawijaya. Coba dengarkan sebentar, anak-anak. Mulai sekarang kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian, termasuk kalau di antara kalian ada yang sudah rindu kepada keluarga, bilang padaku. Langsung kepadaku.
Jangan hanya menggerutu. Sebab menggerutu hanya akan menghasilkan kasak kusuk. Itu tidak baik. Yang akhirnya hanya akan menimbulkan tindakan buruk. Mengerti? Mengerti. Nah, kalau sudah paham dan mengerti, sekarang juga sebaiknya kalian bekerja kembali. Ayo, cepat semuanya. Ayo, cepat ya. Ayo, semuanya. 1, 2, 3, ya. Sungguh aku tidak mengira bahwasanya aku akan mengalami hal seperti ini. Tidak kuduga jika aku akan diusir pergi oleh Eyang Dalawa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus pulang ke Partapan? Atau aku haus dan lapar? Langkahku sudah tidak beraturan lagi. Buntalan sialan. Berat. Andaikan aku tidak mengikuti perintah mereka, tentunya aku sekarang tidak mengalami hal ini. Sekarang aku tentu masih berada di sekitar teman-temanku yang lain, sedang memahat batu. Sesungguhnya aku menyesal melakukan ini. Sangat menyesal. Tapi jika tidak kulakukan, entah apa yang terjadi terhadap anak dan istriku. Aku sebaiknya bertemu dengan Bu Subaira. Ya, aku harus ke sana. Aduh, Kutri. Wajahmu sampai lebam dan biru begitu. Tentunya sakit semua, Kutri, ya? Iya, Ki. Padahal Bu Subungalan itu tadinya periang sekali. Bahkan dia adalah seorang guru ukir yang sangat baik. Dia pintar dan cerdas dalam mengukir. Aduh, ya, banyak sekali anak-anak di desa ini yang sudah mulai bisa karena belajar dari Bu Subungalan. Tapi entah kenapa tadi dia... Kutri, bagaimana asal mulanya sehingga bisa terjadi perkelahian seperti itu? Sebenarnya persoalannya sepele, Ki. Sabar. Antri. Jangan berebut. Simi, berikan aku 4 bungkus. Dan 2 temanku ini juga sama. Masing-masing 4 bungkus. Mengapa bengong saja? Cepat berikan 12 bungkus. Aku dan teman-temanku sudah lapar. Iya, saya tahu. Semuanya juga sudah lapar. Apa katamu? Jangan bicara sembarangan denganku. Awas. Sekali lagi kamu bicara yang tidak mengenakanku, akan kuhajar kamu. Mana nasinya? Iya. Tapi maaf, Busu. Tidak boleh lebih. 1 orang jatahnya hanya 1 bungkus. Kenapa? Iya, sebabnya masih banyak yang belum makan, Busu. Jadi tidak boleh? Begitu? Maaf, Busu. Aturannya memang begitu. Aturan? Iya. Kutri. Iya. Dengar. Sekarang aku yang membuat aturan. Ingat, kamu harus tahu bahwa kami di sini bukanlah pengemis yang sedang menunggu jatah. Kau tahu bukan? Kerja kami lebih capek jika dibandingkan dengan kerja kalian semua. Kami lebih lelah. Oleh sebab itu, kami membutuhkan makanan yang lebih. Artinya, lebih banyak. Kami tidak mau makanan kami disamakan jumlahnya dengan makanan kalian yang pemalas. Wah, Apa nih? maaf, Busu. Saya hanya menjalankan perintah. Peraturan dari Tuan Gunadarma. Gunadarma? Iya.
Apa haknya mengatur kami, ha? Jangan lupa, Kutri. Justru kami yang membantu Gunadarma. Kami yang membantu dia. Meringankan beban kerja dia. Mestinya justru dia yang mengikuti aturan kami. Kulawang saya dan kau Madangkungan, tunggu apa lagi? Ayo pergi, ambil 4 bungkus 1 orang, cepat. Tunggu. Kembalikan. Kurang ajar. Nih, makan semua olehmu, Kutri. Nih. Mataku tertutup nasi yang dilemparkan padaku. Keterlaluan. Kau sia-siakan nasi yang dipersiapkan untuk makanan kita semua. Kurang ajar. Awas kau Bungalan. Kau bukan tandinganku, Putri. Kau akan merasakan bagaimana kehebatanku. Aku tidak peduli. Kau dan temanmu menghina kami. Kau keterlaluan. Akan kuremukan kepalamu. Ayo Madangkungan, hajar dia. Sekarang baru seimbang. Ya, bagus. Lawan terus. Hajar terus. Pukul terus. Ayo, orang-orang Partapan jangan sampai kalah. Hajar. Ya, bagus. Hajar terus. Ini memang yang kuharapkan. Perkelahian seperti inilah yang kuinginkan. Ramai. Ya, ramai dan seru. Ya, terus hajar, hajar. Lawan orang-orang Sailendra itu, lawan. Jangan sampai kita diperbudak oleh mereka. Ayo lawan terus. Sekarang kita yang berkuasa, bukan mereka. Bukan orang-orang Sailendra, tapi orang-orang Partapan. Sekarang bukan lagi keributan antara aku dengan Busu Bungalan dan kedua temannya itu lagi, tapi sudah melibatkan semuanya. Semua sudah ikut bertempur. Semua saling membela kepentingannya masing-masing. Ayo Kutri, hadapi aku. Aduh. Sebentar lagi wajahmu akan kelihatan merah dan makin gemuk, Kutri. Perkelahian semakin seru. Dua kelompok saling baku hantam. Ki Kutri dibuat tak berdaya karena dia memang tidak bisa ilmu kanuragan. Wajahnya sembab di sana-sini akibat pukulan-pukulan yang diterimanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Juga apa yang akan ditempuh Gunadarma dan Dang Acarya berikutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.